Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi teladan merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan karakter peserta didik. Saya Isran SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-7. Asal Kabupaten Bone. Kali ini kami akan membuat sebuah video tentang demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahukah kamu, kita pasti mengenal Bapak Ki Hajar Dewantara selaku tokoh sentral yang memberi perubahan besar untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, di mana hasil pemikiran beliau telah banyak dijadikan landasan dasar utama dalam mencerdaskan peserta didik hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Ada 3 pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan dunia pendidikan saat ini. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai seorang guru, tenaga pendidik dapat menjadikan murid sebagai pusat perhatian utama pada proses pembelajarannya. Kita sebagai pendidik dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan yang menjadi kebutuhan anak, sehingga anak merasakan nuansa atau suasana belajar yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Dengan kondisi ini, anak akan melahirkan sifat yang dimiliki Ki Hajar Dewantara, yaitu selalu semangat dalam belajar, tidak pernah puas dengan ilmu yang dimiliki, dan terus memperluas pengetahuannya. Kemudian yang kedua, pendidik adalah seorang penuntun. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun mendidik sebagai pamon yang selalu memberi tuntunan, mengarahkan anak agar tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya, sehingga menemukan kemerdekaan dalam belajar, di mana kita dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Di mana kodrat alam merupakan kondisi lingkungan yang dimiliki anak sejak lahir dan dapat dipengaruhi oleh kultur, budaya, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, sebagai pendidik tentunya tidak boleh melupakan dan harus tahu sifat dan karakter setiap anak, sebab beda anak beda sifat dan karakternya. Oleh karena itu, pendidik harus merawat dan memperlakukan dengan cara yang berbeda pula sesuai kebutuhan anak tersebut. Contoh konkretnya, ibarat seorang petani jagung, harusnya petani tersebut tahu bagaimana jenis benih yang ia tanam, apa jenis pupuknya, kapan dilakukan penyemprotan hama atau gulma. Jika semua itu dilakukan dengan baik, tentu kebutuhannya maka akan menghasilkan biji yang berkualitas dan hasil yang maksimal. Sementara kodrat zaman merupakan perubahan yang terjadi pada anak dari waktu ke waktu. Maka tugas kita sebagai pendidik selalu memberikan pengertian pada anak agar tetap konsisten pada penyesuaian budaya luar, agar dapat memfilter, menyaring segala perilaku budaya saat ini yang bertentangan dengan nilai norma-norma yang baik, sehingga tidak menginjak harkat martabat bangsa Indonesia. Selain itu, hal yang terpenting dalam pendidikan anak kita adalah memberikan pendidikan akhlak atau budi pekerti. Peran orang tua ketika di rumah, orang guru ketika berada di sekolah, dan peran masyarakat ketika di lingkungan sekitarnya sangat penting untuk mendidik dan menjadikan teladan atau panutan dalam melakukan sikap-sikap terpuji, sehingga anak-anak memiliki sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan kebinekaan global yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 3 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu trilogi pendidikan. Semboyan yang sangat terkenal dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madiah Mangungkarso, dan Tuturi Handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh atau teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan dan memotivasi. Filosofi inilah yang diterapkan para pendidik untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebagai pendidik dan panutan peserta didik, sewajarnya kita tetap menjaga kualitas diri
meningkatkan kreativitas dan terus menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Mari mengajar ikhlas, terus bergerak, berkembang dan melahirkan pemuda-pemudi yang berakhlak dan tentunya berkualitas. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada proses pendidikan yang berpusat pada anak. Selama kita pada selama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.